wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larhati dari kelas 11 IPJ 2 STMKN Negeri 2 Purwakarta. Di video sebelumnya saya sudah bahas mengenai networking models atau model jaringan. Di video kali ini saya akan bahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP privat. Yang ketiga ada kasus subnetting. Yang keempat ada konsep blok subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi ketika perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, diperlukannya identitas. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi teknik subnetting itu membuat skala yang lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas. Nah, di sini ada class pool dan classless addressing. Class pool addressing itu pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan kalau classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. IP address yang bisa digunakan saat ini terdiri dari dua versi, ada versi 4 dan versi 6. Untuk IP address versi 4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address public dan IP address privat. Untuk IP address public dan IP address privat itu diklasifikasikan berdasarkan kelas, yaitu 5 kelas. Ada A, B, C, dan E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena untuk penguncian kelas yang bisa digunakan saat ini adalah kelas A, B, dan C. Nah, di sini ada kelas A, alamatnya ada 172.255 dan seterusnya. Di sini subnetnya ada 255.0 dan seterusnya. Di sini juga ada kelas B, alamatnya, subnetnya. Di sini juga ada kelas C, alamatnya dan subnetnya. Di sini ada IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi IP public ini yaitu bisa digunakan di mana saja, bisa diakses di mana saja asal device kalian terkoneksi ke internet. Nah, ada juga alamat IP privat, biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal dan berkomunikasi dengan internet. Jadi alamat IP privat ini yaitu jaringannya lokal dan tidak dapat langsung terhubung ke internet. Jadi ada peran pentingnya itu NAT, yaitu memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini ada kasus subnetting. Jadi untuk melakukan proses subnetting ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, prefix yang sesuai. Yang kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Dan yang terakhir, range IP yang bisa digunakan. Di sini ada konsep blok subnet. Yang pertama ada IP network. Yang kedua ada IP broadcast. Yang ketiga diibaratkan seperti ruangan. Keempat, ada setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi, dan kumpulan PC yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Sini ada konsep switch dan router. Nah, yang pertama ada switch. Fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Bekerja di layer 2, data link layer dalam model OSI, menggunakan alamat MAC address untuk mengirim data ke perangkat yang tepat. Jadi fungsi switch ini yaitu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Nah, switch ini bekerjanya yaitu di layer 2 atau data link layer dari model OSI.
Yang kedua ada router, fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, misalnya LAN ke internet. Bekerja di layer 3, network layer, menggunakan IP address untuk menentukan rute data. Jadi kalau router itu dia tuh fungsinya menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, misalnya LAN ke internet. Nah, dia itu bekerja di layer ketiga, network layer dalam OSI. Sekian video penjelasan mengenai IP address dan subnetting dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.